Tiba-tiba diceritakan kepada istrinya pulang minta lapor sama suami, jadi ribut. Nah, oleh karena itu kadang-kadang zaman sekarang ini masalah-masalah sepele tapi malah menjadi pemicu. Yang enak dicandain itu janda katanya. Jadi makanya kata-katanya agak mirip-mirip. Ini kru-kru ketawa-ketawa karena sering godain janda itu. Stop berasumsi, hindari argumentasi. Jika bingung tanya siapa? Tanya Kiai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi di konten Tanya Kiai. Bersama saya Aida Nuraida dan masih bersama guru kita Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah Mbak Aida sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat Pak Kiai. Amin. Pada episode ke-13 kali ini masih sesuai dengan permintaan dari sahabat Tanya Kiai, kita akan membahas mengenai perceraian. Nah, dalam sebuah pernikahan, perceraian merupakan mimpi buruk yang sangat tidak diinginkan. Banyak faktor yang membuat terjadinya perceraian. Banyak faktor yang memicu sepasang kekasih yang awalnya saling mencintai berakhir dengan perpisahan. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti faktor ekonomi, faktor perbedaan pendapat, faktor keluarga, bahkan faktor orang ketiga, Pak Kiai. Iya. Semua faktor tersebut memicu sebuah pertengkaran suami istri. Nah, Pak Kiai, biasanya setelah suami istri bertengkar, mereka mencari hal yang bisa untuk menenangkan dirinya. Salah satunya adalah dengan curhat ke sahabatnya, gitu Pak Kiai. Nah, lantas bagaimana jika dalam curhatan tersebut seorang suami berkata seperti ini, Pak Kiai? Udahlah, kalau istri saya mau cerai, cerai aja. Nah, gimana kira-kira Pak Kiai perkataan tersebut? Apakah termaksud dari taklik talak? Silahkan dijawab Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa walah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mbak Aida, para kru yang senantiasa setia menunggu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berdiskusi mengenai seputar perceraian. Betul. Ini kalau dibicarakan menarik, tapi kalau bisa dia harus dihindari. Jangan ya Pak. Iya. Sementara kalau pernikahan lebih menarik, kalau bisa segera dilaksanakan. Terutama kepada kru-kru yang masih jomblo, ayo Amin, segeralah nikah, jangan ditunda-tunda. Iya, bisa didengar para kru. Ya, kadang-kadang HP-nya 2, pulsanya nggak ada ini. Mendingan jangan buat beli HP tapi untuk nikah saja. Betul. Jadi mas kawinnya HP gitu. Nah, begini. Jadi menikah itu bukan untuk main-main. Ya, oleh karena itu jangan sampai ada potensi yang membuat pasangan suami istri itu bercerai. Bahkan Al-Quran sendiri mewanti-wanti, kalau sudah sampai pada perpecahan, dalam Al-Quran disebutkan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha. Wa in khiftum, jika kalian merasa takut, merasa khawatir, syiqaqa bainihima, potensi pecah di antara kedua belah pihak. Ini ayat tentang suami istri.
Jangan sampai dibawa-bawa ke politik karena pasangannya dua, lalu pasangan nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini persoalan suami istri. Kalau terjadi potensi perpecahan, maka Al-Quran memberikan solusi, faba'asu hakaman, hendaknya kalian mengutus hakaman, seorang hakam, seorang wasit. Jadi hakam itu ya sama dengan hakim itu. Seorang wasit ya, yang tugasnya menengah-nengai. Hakaman min ahlihi, dari pihak suami ya, wa hakaman min ahliha, dan seorang hakam dari pihak istri. Jadi ini kalau tidak bisa terselesaikan secara pribadi masing-masing pasangan. Kalau masih bisa ya diomongin aja lah. Kalau ngambek jangan lama-lama. Ya, biasa. Istri juga tahu diri, gara-gara nggak dibeliin berlian lagi berantakan, ya kan? Kadang-kadang memang perpecahan, tadi Mbak Aida sudah menyampaikan banyak faktor. Kalau faktor dulu itu perceraian ya memang karena ekonomi yang suaminya bisa jadi tidak memberikan nafkah bertahun-tahun. Lah kalau sekarang ini kadang-kadang suaminya sudah ngasih nafkah, tapi gara-gara HP ini loh, ya gara-gara pembicaraan dengan kawan, medsos ya, iya, dikompor-kompori. Oh, kamu udah dibeliin apa? Masa kawin 5 tahun masih ngontrak aja, iya kan? Mana kendaraannya? Akhirnya begitu pulang, bininya mengadu kepada suaminya, ngomong bla 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 bla, ya. Istrinya orang lain cerita beli HP, mereknya HP apa ini? iPhone misalkan. Ya, iPhone 12 ini, iPhone 12. Ya. Tiba-tiba diceritakan kepada istrinya pulang minta lapor sama suami, jadi ribut. Nah, oleh karena itu kadang-kadang zaman sekarang ini masalah-masalah sepele tapi malah menjadi pemicu. Nah, oleh karena itu semua harus dihindari. Nah, bagaimana tadi ada pertanyaan misalnya tentang taklik tolak. Memang taklik itu istilah dalam fikih. Ya. Walaupun istilah taklik tolak dengan sihot taklik berbeda. Memang di Indonesia ini, fikih Indonesia ada yang namanya sihot taklik. Iya, betul. Jadi setelah akad nikah itu seorang suami disuruh membaca itu sama penghulunya. Itu sebetulnya hanya meyakinkan supaya betul-betul bertanggung jawab. Betul. Jadi itu pun harus melalui proses pengadilan, tidak boleh sembarangan. Misalnya beberapa bulan tidak memberikan nafkah gitu kan, maka begini bla bla bla, itu dibaca setelah akad nikah, itu sihot taklik. Tapi yang dimaksud apa taklik yang terkait dengan perceraian itu, misalnya orang ngomong begini, nah, seandainya istri saya keluar dari rumah sekarang, maka saya cerai, ya kan? Itu mentaklikkan, menghubungkan. Ya. Taklik itu kan artinya menggantungkan. Jadi Allah yu'alliku ta'likun, ya kan? Dengan satu sifat yang lain, maka itu jadilah perceraian. Tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Aida, coba diulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana jika perkataan yang tadi, udahlah kalau istri saya cerai ya cerai aja. Nah, ya, itu hanya udahlah kalau istri saya minta cerai ya saya cerai aja, itu hanya lahwun saja. Masuk dalam kategori
guyonan atau lahun ya, Candaan. iseng janda candaan. Kadang-kadang janda sama canda itu beda-beda tipis. Beda tipis. Emang yang enak di jandain itu yang enak di candain itu janda katanya. Jadi makanya kata-katanya agak mirip-mirip. Ini kru-kru ketawa-ketawa karena sering godain janda itu. Ayo siapa? Ini guyon saja. Ya, jadi itu hanya sekedar lahun itu tidak ya dianggap namanya. Berarti tidak dianggap. Walaupun memang cerai itu dalam bahasa hadis ada 3 perkara yang jidduhuna jiddun ya. Kalau sungguh-sungguh itu terjadi, kalau main-main juga jadi. Ya, jadi itu adalah talak, jangan main-main dengan talak. Tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Aida terkait apa tadi perkataan yang disampaikan oleh suami itu hanya sekedar lahun, nganggur saja. Nganggur itu tidak punya implikasi apa-apa. Jadi tetap tidak masuk dalam kategori jatuh talak. Kecuali tadi yang saya berikan contoh ya. Jika istri saya sekarang meninggalkan rumah saya ya kan. Ya, maka akan terjadi cerai. Saya akan ceraikan itu menggantungkan pada satu sifat, maka itulah terjadi perceraian. Maka juga jangan sembarangan orang ngomong tentang cerai. Harus dihindari kata-kata cerai, ya kan? Cerai. Baru pacaran aja udah biasa cerai. Tapi Pak Kiai, memang ada beberapa orang yang ya sepelintir orang, ada beberapa yang saya pernah dengar Pak Kiai. Ada suami yang dikit-dikit minta cerai Pak Kiai. Jadi gini, pernah saya dengar yang minta cerai suaminya apa istrinya? Suaminya Pak Kiai. Jadi saya sempat dengar cerita gini. Istrinya lagi nonton sinetron Pak Kiai. Terus dia bilang gini, cowoknya ganteng banget tuh di sinetron. Nah, suaminya ngomong, kenapa? Emang ganteng? Ya udah lu kawin aja sama dia, ntar gue ceraiin lo. Nah, itu gimana Pak Kiai? Jadi itu dikit-dikit ngomong cerai, dikit-dikit ngomong cerai, itu gimana kira-kira Pak Kiai? Ya, itu ancaman, tetapi tidak sebaiknya, ya kan? Tidak sebaiknya seorang suami mengatakan kata cerai, ya kan? Walaupun itu ya guyonan yang terkait dengan TV, terkait dengan sinetron, ya. Apalagi tadi kalau kalimatnya itu sudah soreh gitu kan, dan itu menggantungkan dengan satu sifat, maka berbahaya. Ya, bisa jadi ya keseriusan itu lalu muncul. Nah, disitulah bahayanya orang yang mudah mengucapkan kalimat cerai. Bahkan kalimat yang sindiran saja itu tidak sepantasnya kita sampaikan kepada istri. Ya, artinya khawatir kalau seseorang itu punya niatan untuk menceraikan. Itu kalau dengan kalimat sindiran, misalnya, udah lo pulang aja ke rumah orang tua lo, gitu kan. Itu kan sering juga. Iya, betul. Nah, kalau model-model sindiran kayak tadi itu sindiran. Kalau ada niatan cerai, itu bisa jatuh. Tetapi kalau itu guyon, kalau kalimat sindiran tadi ya tidak terjadi perceraian. Tapi memang pengucapan cerai itu seringkali terjadi Pak Kiai, ini berdasarkan curhatan seseorang Pak Kiai. Jadi memang ada teman saya yang kayak gitu. Jadi saya salah sedikit suami saya ngomong cerai, salah sedikit suami saya ngomong cerai. Jadi dia tuh jadi bingung juga Pak Kiai, sebenarnya gue tuh udah ditalak apa belum sih gitu. Ada yang bertanya kayak gitu. Ya makanya dihindari kalimat-kalimat itu, apalagi kalimat cerai itu diucapkan secara soreh. Soreh itu jelas dengan kalimat tolak tuki, saya cerai kamu, ya kan? Itu harus betul-betul dihindari karena itu soreh, maka akan jatuh tolaknya. Berbeda dengan kinayah, sindiran, maka
Kalau diniati orang itu mau menceraikan istrinya maka jatuh. Demikian pula tadi ditaklikkan, digantungkan ya. Ya, allaka yu'alliku ta'liqan itu menggantungkan sifat tertentu maka jadilah perceraian. Ya. Baik, semuanya memang tentang perceraian ini jangan sembarang ngomong, betul. Jangan sembarang ngomong, ya kan? Ya. Walaupun sekedar bercanda atau seperti sekedar curhat ke teman juga tetap ya Pak Kiai, dijaga ya. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke curhatan si Fulan Pak Kiai. Ada yang bertanya di segmen curhatan si Fulan. Pertanyaan pertama dari Jajang Lendir. Ini namanya sangat unik Pak Kiai. Jajang Lendir. Iya. Wah, ini nama dari mana ini? Dari guyonan ini makhluk namanya. mana ya? Jadi beliau bertanya, Pak Kiai, Assalamualaikum. Bagaimana jika suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, kemudian istri marah lantas pergi dari rumah tanpa izin suami, apa bisa disebut istri itu istri durhaka Pak Kiai? Silakan dijawab. Waduh, ini pertanyaannya menyinggung banyak orang ini. Jadi memang proses poligami itu kalau menggunakan pendekatan kompilasi hukum Islam misalnya, itu ada aturannya. Tidak semudah orang melakukan poligami. Misalnya orang mau poligami itu harus minta izin kepada istri yang pertama, ya. Minta izinnya pun tidak sembarangan izin. Jadi misalnya ini loh, ada surat kamu tanda tangani, perjanjian apa gitu, pakai materai, tidak sembarang seperti itu. Tapi harus melalui putusan hakim. Betul. Pengadilan. Setelah pengadilan memutuskan, baru itu yang dibuat pegangan. Namun demikian, tentu dalam fikih tidak sama persis. Di dalam fikih itu orang berpoligami memang sahnya orang berpoligami tidak tergantung pada izinnya istri pertama. Ya. Kalau minta izin bisa jadi malah nggak jadi nanti. Iya, dikasih gitu Pak Kiai. Ya. Nah, dalam fikih memang diberikan ya apa namanya, seseorang boleh menikah tanpa izin istri. Tiba-tiba nikah di mana gitu kan. Mungkin karena faktor kedaerahan jauh di negara lain gitu kan. Ya. Maka itu nikahnya sah. Ya, tanpa izin istri yang pertama. Nah, bagaimana begitu sudah dikabari istri yang pertama, tentu kan kadang-kadang marah gitu. Iya, marah, panas. Luar biasa marah. Akhirnya meluapkan dengan bentuk banyak hal. Iya. Nah, istri itu tetap dalam aturan fikih, ya. Kalau mau keluar ya tentu harus dibarengi oleh mahramnya. Ya, tidak sembarangan. Maka kalau ada orang pergi jauh nggak boleh sendirian, kecuali yang seperti biasa, misalnya ke pasar, nganter anak sekolah gitu kan. Tetapi dalam perjalanan safar tertentu tidak boleh sembarangan. Misalnya istri mau haji atau umroh, nah itu harus ada mahramnya, ya, tidak sendirian, ya. Nah, maka kalau keluarnya itu hanya sebatas yang sederhana saja, yang aktivitas yang dia lakukan, misalnya ya hanya sekedar arisan atau ngaji atau apa, itu masih dalam
hal yang normal. wajar. Tetapi kalau dia udah ngelayap ini, balas dendam, karena dia merasa panas, lalu keluarnya juga ingin, lah masa suami gua bisa, gua kagak bisa, gitu kan? Ini yang tidak boleh. Jadi ada niatan-niatan balas dendam, apalagi menimbulkan fitnah, itu yang tidak boleh. Jadi bepergian keluar rumah yang menimbulkan fitnah. Ya. Lantas bagaimana Pak Kiai jika misalkan tadi tuh istrinya pergi dari rumah, tapi perginya ke rumah orang tuanya, udah dia nggak mau balik lagi, misalkan ke rumah suaminya tersebut dia nggak mau balik lagi, jadi dia udah menetap di rumah orang tuanya, apakah bisa dikatakan seperti tadi istri durhaka gitu Pak Kiai? Ya, memang seorang istri itu kalau mau keluar rumah harus izin, sekalipun mau keluar rumah ke rumahnya bapaknya sendiri, karena statusnya sudah milik suaminya. Ya, jangan sampai sembarangan alasan ke rumah bapaknya lalu kemudian tidak minta izin. Apalagi ada niatan nggak mau balik lagi. Ini sudah nusyus, itu udah masuk dalam kategori pure itu kan. Pure ya, yang ya kalau masih bisa diselesaikan ya diselesaikan. Tetapi alasan suami kawin lagi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk minta cerai, kecuali memang ada perjanjian terlebih dahulu, ya, atau memang ada sesuatu yang terjadi ketidakadilan dalam memberikan sesuatu, ya. Tapi kalau dalam hal-hal yang tidak mengganggu, ya, kehidupannya, tidak mengganggu ekonominya, tidak mengganggu kebebasannya, ya, alasan minta cerai itu harus syar'i, tidak boleh sembarangan. Jadi istri minta cerai itu harus ada alasan syar'i. Misalnya suaminya tukang mabuk atau tidak mau sholat, tarikus sholat, sudah diingatkan berkali-kali nggak mau, atau ya itu suka berzina dan lain sebagainya. Tetapi kalau suaminya hanya sekedar menikah, itu tidak bisa dijadikan alasan secara syar'i, ya. Walaupun memang ya kadang-kadang ya ada rasa emosinya, ya. Wah, ini bukan bagian daripada alasan secara syar'i yang diperbolehkan untuk minta cerai. Selama masih berada dalam aturan syariat Islam gitu Pak Kiai, ya. Iya, suaminya hanya etika saja kekeliruannya, kenapa tidak ngomong, ya kan? Mungkin kalau ngomong takut, ya. Nah, tetapi dalam banyak hal suaminya masih memegang koridor agama. Dia sampai nikah itu ya karena kan memang takut, ya, melakukan perbuatan yang dilarang, sehingga melakukan nikah lagi. Walaupun itu saja itu secara etika kurang baik lah, tetapi bukan dianggap wah ini sebuah alasan untuk menuntut dirinya supaya diceraikan. Ya. Baik Pak Kiai, tadi sudah dijawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Mamat Koreng dari Condet. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau tanya, apakah semua masalah harus diselesaikan dengan perceraian? Lantas cerai seperti apa yang diridhoi Allah? Silakan Pak Kiai. Iya. Ya, perceraian itu sebetulnya jalan terakhir.
Kalau masih dicarikan solusi, ya harus dicarikan solusi. Nggak boleh sembarangan. Sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan ada perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, itu adalah cerai. Ya. Nah, oleh karena itu sesuatu yang dibenci oleh Allah kan mestinya harus kita hindari. Betul. Nah, ini kadang-kadang tidak terpikirkan. Maka ya nggak boleh sembarangan, itu saya katakan. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Banyak hal yang harus kita lakukan. Itu sebabnya kenapa kok undang-undang pernikahan kita, perkawinan kita itu mengatur usia misalnya. Itu supaya antara kedua belah pihak suami istri secara psikologi ada kematangan. Betul. Untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Banyak kok anak-anak yang belum masuk usia dewasa tiba-tiba nikah. Mungkin ada apalah, saya nggak boleh nyebut nama kan. ada artis misalnya itu kan. Tiba-tiba masih bocah nikah. Ya. Betul. Ternyata berantakan. Ya bisa jadi sih ada kasus-kasus yang sebaliknya, orang nikah muda ternyata bisa menjaga secara baik. Ya, itu ada. Tetapi secara umum orang masih usia belum dewasa itu secara psikologi akan mudah untuk menjatuhkan sesuatu yang mungkin ya gampang. Wah bisa, wah bisa, wah bisa. Ya. Jadi tidak semua harus diselesaikan lewat perceraian. Perceraian itu hanya jalan terakhir. Tetapi kita juga nggak boleh menafikan bahwa perceraian itu ya diperbolehkan, solusi. Ya, karena agama lain mengatakan nggak boleh ada perceraian. Pernikahan itu sehidup semati. Lalu bagaimana nanti kalau ada problem? Ya kan? Jadi perceraian itu jalan keluar. Ya. Walaupun itu memang tidak disukai oleh Allah, ya kan? Tetapi kalau sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada cara lain. Tapi kalau masih ada harus yang tadi dalam Al-Quran itu sampai harus ada keluarga dekat dari suami, keluarga dekat dari istri, ayo berunding. Bagaimana caranya? Carikan solusi. Apalagi kalau masalah-masalah kecil mah mudah. Memang hidup berkeluarga ini ya Mbak Eda ngalami. Kadang-kadang datang dari suami, kadang-kadang istri, kadang-kadang pihak luar. Apalagi sama-sama pegang HP, ini kan masalah HP ini. Betul. Ya. Salah satu faktor. Iya. Maksudnya istri atau suami guyonan ternyata ya jadi kenyataan. Iya, tanggapi serius. Maka memang ada semacam apa ya? Training gitu ya. Apa istilahnya kalau di KUA itu pranikah itu. Pranikah itu maksudnya sebelum masuk pernikahan ada kursus pengantin gitu kan. Pengantin. Gitu. Saya tidak tahu persis istilahnya itu apa. Itu maksudnya untuk memberikan semacam pedoman, bimbingan supaya nanti mengalami hidup berkeluarga jangan baperan. Kalau baperan ya waduh. Yang terjadi ini lempar jumrah akobah pakai piring gitu, terbang jadi piringnya. Daripada terbang bareng-bareng. Ya. Kalau toh ada istri yang marah, ya biasa-biasa aja. Siapa tahu kemarahan istri itu mendatangkan rezeki. Betul. Mengangkat derajatnya suami itu gara-gara istrinya marah. Bisa jadi ya, ya. Kira-kira Mbak Ida suka marah? Itu kadang-kadang. Ya, saya kira itu. Jadi
solusi yang terakhir. Jangan sedikit-sedikit cerai. Jadi kalau sudah tidak dapat dilakukan rekonsiliasi, komunikasi, sudah tertutup semua jalan, ya apa boleh buat? Pilihan terakhir. Ya. Atau memang ada alasan syar'i tadi, itu boleh. Baik. Kalau enggak jangan dikit-dikit tolak, emangnya mau kayak pacaran jadinya. ya. Baik Pak Kiai, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Waroh Kantin. Bertanya, Assalamualaikum Pak Kiai, setelah bercerai apakah nafkah anak seluruhnya tanggung jawab sang ayah, dan bagaimana dengan hak asuh anak? Iya, memberikan nafkah itu kan bagian daripada tanggung jawab yang harus diberikan oleh ayah, ya. Bahkan istri yang dicerai pertama, ya, masih dalam iddah, itu masih kewajiban suaminya. Nggak boleh baru dicerai lalu diusir-usir, ya kan, nggak boleh. Tetap tanggung jawab suaminya sampai iddahnya itu habis. Nah, apalagi anaknya. Jadi anak itu tetap harus diasuh oleh tentu kedua pasangan. Tetapi karena sudah cerai, maka harus ada kesepakatan. Bahkan kalau orang itu melakukan perceraian lewat pengadilan, ada sebuah proses itu dibicarakan kesanggupan suami ketika anaknya misalnya masih kecil yang merawat adalah ibunya, itu berapa kemampuannya, ya kan? Tentu tidak hanya untuk anak, tapi untuk ibunya yang untuk mantan istrinya tadi. Karena apa? Karena mantan istrinya walaupun bukan istrinya, tapi kan itu tenaganya, waktunya, ya kan, banyak digunakan untuk ngurus anaknya. Nah, ini mestinya suami-suami yang menceraikan istrinya sementara dia punya anak berpikir tidak hanya memberikan nafkah untuk anaknya, tetapi kalau bisa untuk mantan istrinya. Tapi jangan berpikiran yang macam-macam, ya kan? Ya. Tetapi itu bagian dari kebaikan. Bahkan dalam Al-Quran itu sendiri, ketika orang itu betul-betul memilih bercerai, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. At-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Kalau sudah 2 kali diberikan opsi. Nah, kalau mau balik lagi, fa imsakum bima'ruf, silahkan balik tapi dengan cara ma'ruf. Ma'ruf itu dengan kebaikan yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Tapi kalau cerai, ya, au tasrihun bi ihsan, kalau mau cerailah bi ihsan, dengan kebaikan. Saya mengartikan ihsan itu kebaikan di atas rata-rata. Seperti apa tuh Pak? Misalnya di atas rata-rata itu seperti orang tua, anak berbuat baik kepada orang tuanya, ya kan? Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua harus berbuat baik di atas rata-rata kan? Masa ngasih orang tuanya kok sama dengan tetangga, dengan teman? Orang tuanya harus di atas rata-rata. Demikian pula kepada istri yang dicerai harus berbuat baik di atas rata-rata. Kalau bisa, ya silakan cerai, tapi ini rumahnya, ini depositonya, ya, ini mobilnya untuk kepentingan istri, mantan istrinya. Kalau begitu, wah, kagak ada di laki-laki Indonesia yang mau cerai ini. Ya, tapi itu konsep ideal Islam, ya, konsep yang sangat ideal. Bagaimana memperlakukan mantan istri itu di atas rata-rata.
Ini enggak, menceraikan bini kok pakai WA itu. Malah bikin status, bini gue cerai. Diumbar-umbar. Iya, kenapa kok harus diperlakukan baik secara rata-rata? Karena perempuan itu ya rata-rata pada umumnya ketika diceraikan oleh suami itu sakitnya di sini. Sakitnya itu di sini. Ya, itu sama dengan para politisi atau siapapun yang bertarung dalam pilihan lalu kalah, itu sama sakitnya. Jadi sakitnya ini di sini. Jadi kepada orang lain yang kalah secara politik ya, misalnya orang nyalon bupati atau wali kota atau gubernur tidak jadi, itu sakit. Iya. Maka yang menang itu harus memperlakukan yang kalah itu secara baik di atas rata-rata. Ya, diajak komunikasi, dijunjung, dihargai, dipuji dan lain sebagainya. Jangan kok malah sudah kalah dikata-katain, dasar lu cebong, dasar lu apa kampret. Ya, ini nggak boleh, harus diberlakukan secara baik, tidak sembarang baik, tapi di atas rata-rata. Jadi ini judulnya sebetulnya istri yang ditolak oleh suami harus diperlakukan secara baik di atas rata-rata. Beliin rumah, kasih itu tabungan yang banyak, ya kan? Bukan hanya sekedar anaknya, tapi istrinya. Kenapa istrinya? Lah istrinya kan yang ngurus. Coba kalau kamu nyari asisten, berapa bulan kamu bayar? Sementara yang ngurusin emaknya sendiri kan tidak dibayar akhirnya kan? Iya, benar. Kadang-kadang ada mantan suami yang omongannya nggak enak, gua kasih gede, enak amat nanti dimakan sama mantan gua gitu kan. Ya Allah. Ada begitu Mbak Kiai? Ada nggak ya? Ada. Mana orangnya itu? ya gitu kira-kira. Ya bisa didengar para suami mungkin di rumah. Baik Kiai, itu tadi pertanyaan ketiga. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Kiai ya. Ini dari Poyong. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Kiai. Dalam sigot taklik kan kalau suami tidak menafkahi istri selama 3 bulan sudah jatuh talak. Bagaimana jika kondisinya sang suami berada di penjara Pak Kiai? Ya, jadi harus tentu melalui proses. Itu kan sigot taklik yang diatur dalam aturan KUA ya, membaca sebetulnya boleh dibaca boleh tidak, hanya memang ada proses boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi karena tidak memberikan nafkah tadi berapa berturut-turut ada disebutkan itu 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya mengajukan gugatan. Jadi tidak otomatis cerai gitu kan. Terus apa tadi pertanyaan yang terakhir? Bagaimana jika kondisinya sang suami berada di penjara? Ya, jadi suami di penjara itu kan dilihat dulu. Ya, dilihat apakah di penjara itu karena perbuatan amoral, atau memang karena ia mungkin kehilafan dia, ya, atau apalagi karena kasus-kasus politik misalnya yang tidak ada hubungannya dengan moral. Misalnya dijebak oleh orang, bisa saja kan. Nah kita lihat dulu. Jadi kalau memang masih ada harapan, apalagi masih cinta, sebaiknya dipertahankan. Tunggulah, jangan gampang seorang istri itu minta cerai walaupun istrinya di penjara. Kalau masih memungkinkan ya tunggu, siapa tahu dari habis penjara itu diberikan kesadaran dan semakin baik sehingga bisa mengurusi anak-anaknya. Jadi kan kadang-kadang hanya karena kasus tertentu langsung minta, walaupun itu boleh saja karena alasan syar'i biasanya, karena korupsi, karena mungkin ada pelanggaran kriminalitas, itu memang alasan syar'i.
Tetapi tentu kita sebagai warga negara yang baik, ya semua jenis perceraian itu harus diproses lewat pengadilan, tidak seenaknya sendiri. Jadi udah karena suami di penjara kita cari gebetan lagi, kan nggak bener itu ya. Oke, jadi tidak seenaknya menggugat cerai ya Pak Kiai. Kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan terlebih dahulu. Iya, dikomunikasikan. Karena memang tidak semua orang itu sedang dibukakan aibnya. Bisa jadi istri aibnya lebih besar dari suami, hanya tidak dibuka aja. Betul. Ya kan? Atau sama, misalnya ada istri yang mungkin nakal sedikit ya, lalu suaminya tiba-tiba marah, padahal bisa jadi suaminya itu lebih kurang ajar daripada bininya tadi gitu. Cuma tidak ketahuan aja atau belum ketahuan. Nah ini kan kadang-kadang jangan sampai ada nakal dalam berpikir. Nakal yang dalam berpikir maksud saya begini, kalau kesalahan istri tiba-tiba dijadikan alasan untuk cerai, padahal dalam hal tertentu itu banyak kesalahan yang dilakukan oleh suami, kesalahan yang sama bahkan lebih dahsyat itu, cuman tidak ketahuan, masih ditutupi. Iya, masih ditutupi atau tertutupi. Coba kalau dibongkar atau ada orang yang bongkar atau Allah membuka aib masing-masing, itu kadang-kadang bisa lebih, ternyata lo lebih kurang lebih kurang ajar. Nah, jangan sampai angkuh begitu. Jadi ada memang potensi kekurangan suami istri itu ada. Ya, jangan merasa paling menang-menang sendiri. Kalau ada kekurangannya ya diingatkan, didoakan. Dan juga perlu introspeksi, misalnya istri, lihat HP-nya suami begini-begini. Apakah lu juga enggak melakukan? Jangan-jangan ini saya juga melakukan tidak diketahui. Tapi kenapa marah? Iya. Saya kira komunikasi itu lebih penting daripada sekedar meluapkan kemarahan. Karena zaman sekarang ini ya semuanya ada potensi berbuat salah. Ya. Nah, termasuk tadi yang sudah dipenjara tadi, ya kita doakan. Kalau masih bertahan menunggu ya menunggu. Siapa tahu itu kan bapaknya anak-anak gitu. Iya, betul. Iya. Siapa tahu habis itu diangkat martabatnya gitu ya Pak. Betul. Baik, dari semua pembicaraan pada episode kali ini dapat disimpulkan bahwa perceraian kalau bisa dijadikan solusi paling akhir dalam membuat keputusan seperti itu. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Pak Kiai atas ujangannya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Tanya Kiai di rumah. Dan juga terima kasih juga untuk semua sahabat Tanya Kiai yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu. Saya juga Aida Nuraida sebagai host. Terima kasih atas perhatian sahabat Tanya Kiai di rumah. Terakhir, beduk masjid berdengung-dengung, cakep, dipindahin ke pinggir kursi, mantap betul. Udah dikata jangan pada bingung, cemen betul. Tanya Kiai bisa jadi solusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.